Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abi Rohman dengan NIM 6120123272. Saya dari Prodi Manajemen kelas RA5 semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini saya buat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah teori ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Materi yang pertama ada konsep dasar ekonomi dan makro, ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi telah berkembang selama berabad-abad, terutama sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Ilmu ekonomi memiliki batasan yang tidak jelas yang seringkali berubah, sehingga definisinya bisa kontroversial. Dari konsep dasar ekonomi mikro, ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Yang pertama, pernyataan positif menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi yang terjadi dan bisa diuji kebenarannya. Yang kedua, ada pernyataan normatif melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa yang seharusnya terjadi. Dari konsep dasar ekonomi mikro, ada pun alat-alat analisis ekonomi. Yang pertama, analisis regresi, model ekonomi, analisis SWOT, analisis cost benefit, yang terakhir indeks harga. Ada tingkah laku penjual dan pembeli. Yang pertama, penetapan harga, strategi pemasaran, respon terhadap permintaan, preferensi dan pilihan, keterbatasan anggaran, perilaku konsumen. Adapun permasalahan pokok ekonomi, yang pertama itu kelangkaan, yang kedua ada pemilihan, dan yang ketiga ada distribusi. Materi yang kedua ada elastisitas dalam ekonomi. Elastisitas dalam ekonomi adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain memengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Dalam presentasi ini kita akan membahas berbagai jenis elastisitas, termasuk elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas silang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Langsung saja ke elastisitas permintaan adalah konsep dalam ekonomi mikro mengenai perubahan jumlah permintaan barang dan jasa akibat adanya perubahan pada faktor yang memengaruhi permintaan. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang pengganti dan komplementer, pendapatan konsumen, dan selera konsumen. Memahami konsep ini akan membantu kalian untuk mengambil kebijakan apakah harga produk kalian bisa dinaikkan atau tidak. Elastisitas permintaan juga mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga barang tersebut. Yang pertama, elastis, perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta, contoh barang mewah. Yang kedua ada inelastis, perubahan harga menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah yang diminta, contoh kebutuhan pokok. Dan yang ketiga ada unit elastis, perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional dalam jumlah yang diminta. Nah, di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastis, perubahan satu unit pada faktor pemengaruh permintaan akan berakibat pada perubahan lebih dari satu unit dari permintaan barang tersebut. Misal, dengan harga pensil naik dari 1.000 per buah menjadi 2.000 per buah,
permintaan terhadap pensil tersebut turun lebih dari 1000 orang pembeli. Yang kedua ada elastis uniter. Perubahan satu unit pada faktor pemengaruh permintaan akan merubah satu unit barang yang diminta juga. Misalnya, kenaikan harga pensil 1000 per biji akan menyebabkan penurunan permintaan sebanyak 1000 unit barang. Yang ketiga ada inelastik. Jumlah barang yang diminta akan berubah lebih sedikit dibandingkan dengan perubahan faktor pemengaruh permintaan. Misalnya, harga pensil naik Rp1.000 per biji, tapi jumlah pensil yang terjual diminta oleh pasar turun kurang dari 1000 atau bahkan tidak turun sama sekali. Yang keempat ada elastik sempurna. Jumlah barang yang diminta tidak berubah dengan jumlah beberapa pun meskipun harga atau faktor pemengaruh permintaan lainnya tidak berubah sama sekali. Yang terakhir ada inelastis sempurna. Perubahan pada faktor pemengaruh permintaan tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta sama sekali. Misalnya, harga pensil naik Rp1.000 per unit, namun permintaan terhadap pensil tersebut tetap 3000 unit per bulan. Adapun elastisitas penawaran menurut Dinar dan Hasan dalam buku yang diterbitkannya pada tahun 2018 halaman ke-70, elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut sementara itu. Menurut Merit dan kawan-kawan 2021 HM53, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Elastisitas penawaran mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran adalah ukuran berubahnya kuantitas penawaran suatu barang atau komoditas akibat adanya perubahan harga. Dan selanjutnya ada elastisitas silang. Elastisitas silang atau yang disebut cross elasticity atau elastisitas harga silang, cross price elasticity, adalah tingkat perubahan respon yang merujuk pada permintaan suatu barang X akibat perubahan harga barang lainnya yang mendukungnya harga barang Y, seperti barang substitusi atau pengganti atau pelengkap. Sederhananya, konsep elastisitas silang ini digunakan untuk menemukan hubungan antara dua barang ketika salah satunya mengalami perubahan harga. Bisa diartikan juga elastisitas silang mengukur bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi permintaan terhadap barang lainnya. Rumus elastisitas silang adalah presentase perubahan jumlah permintaan barang X dibagi presentasi perubahan barang Y. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau yang disebut juga dengan income elasticity adalah tingkat perubahan respon yang merujuk pada permintaan suatu barang X akibat perubahan pendapatan konsumen. Pendapatan memang sangat mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga akan berdampak pada permintaan barang-barang tertentu. Ketika pendapatan konsumen meningkat, biasanya permintaan barang-barang tertentu akan ikut meningkat juga. Pasalnya, dengan pendapatan yang lebih banyak, maka semakin banyak pula uang yang digunakan untuk belanja.
Karena bisa jadi seiring dengan kenaikan pendapatan, seseorang juga melakukan upgrade terhadap barang-barang yang dipakainya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah barang yang diminta memiliki hubungan positif dengan pendapatan konsumen. Namun, dalam beberapa kasus ada pula beberapa barang yang permintaannya justru naik ketika pendapatan konsumen sedang mengalami penurunan. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor utama yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang digunakan, waktu, kebutuhan barang, dan definisi pasar. Barang dengan banyak substitusi cenderung memiliki elastisitas tinggi. Barang yang memakan porsi besar dari pendapatan konsumen biasanya lebih elastis dalam jangka panjang. Permintaan cenderung lebih elastis. Yang pertama ada substitusi. Ketersediaan barang pengganti meningkatkan elastisitas. Yang kedua ada pendapatan. Proporsi pendapatan yang digunakan mempengaruhi elastisitas. Yang ketiga ada waktu. Jangka waktu mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang keempat ada kebutuhan. Tingkat kebutuhan barang mempengaruhi elastisitas. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk waktu, biaya produksi, ketersediaan sumber daya, spesifikasi produk, kapasitas produksi, regulasi pemerintah, dan tingkat persaingan di pasar. Penawaran cenderung inelastis karena produsen sulit menyesuaikan produksi dengan cepat. Ketersediaan sumber daya yang mudah dan biaya produksi yang fleksibel meningkatkan elastisitas penawaran. Yang pertama ada waktu. Jangka panjang lebih elastis. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya fleksibel meningkatkan elastisitas. Yang ketiga ada sumber daya. Ketersediaan mudah meningkatkan elastisitas. Yang keempat ada kapasitas produksi. Kapasitas tinggi meningkatkan elastisitas. Nah, kesimpulan dari elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas merupakan konsep penting dalam perekonomian yang menggambarkan responsivitas atau kepekaan permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ada masalah ekonomi. Yang pertama itu ada kelangkaan sebagai sumber masalah. Yang kedua ada masalah pokok ekonomi. Yang ketiga ada masalah ekonomi modern. Nah, kita bahas yang pertama, kelangkaan sebagai sumber masalah. Kelangkaan sumber daya mengandung dua pengertian, yaitu alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, kebutuhan manusia terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Yang kedua, sebagian manusia mempunyai sifat serakah, akibatnya sediaan sumber daya. Yang ketiga, persediaan sumber daya alam terbatas. Yang keempat, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam itu terbatas. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang kedua ada kebutuhan primer. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan berdasarkan sifat. Yang pertama kebutuhan jasmani, dan yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan berdasarkan waktu juga ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa yang akan datang. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Biaya peluang, suatu ukuran dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan
dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Ada alat pemuas kebutuhan. Barang dan jasa adalah kedua alat pemuas kebutuhan yang memiliki pengertian yang berbeda. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, misalnya nasi, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Adapun jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, misalnya jasa dokter, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Pemanfaatan sumber daya. Sumber daya alam adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang akan membawa manfaat besar jika dikelola secara bijaksana. Namun jika sumber daya dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, dapat mendatangkan bencana yang besar. Banyak negara yang kecil tetapi kaya raya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan baik. Misalnya seperti Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam minyak bumi. Adapun sumber daya manusianya yang membawa manfaat besar bagi masyarakat apabila kemampuannya dimanfaatkan secara maksimal, sebab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kelebihan berupa kecerdasan dan hati nurani. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia, misalnya Jepang dan Singapura. Nah, kesimpulan dari materi tadi adalah kesimpulan masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Isu yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Pemerintah memiliki peran utama dalam memberantas masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. Selanjutnya materi teori biaya. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Teori biaya berkaitan dengan pengukuran dan analisis semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Selanjutnya teori penerimaan berfokus pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Hubungan antara biaya dan penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Analisis break-even point, di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan untuk menentukan jumlah minimum yang harus dijual untuk tidak mengalami kerugian. Nah, tujuan dari teori biaya dan penerimaan yang pertama, optimalisasi keputusan produksi, membantu perusahaan menentukan jumlah produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Yang kedua, analisis profitabilitas, mengidentifikasi titik impas break-even point untuk mengetahui kapan pendapatan menutupi biaya dan perusahaan mulai menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, pengendalian biaya, memberikan wawasan untuk mengelola dan mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, penetapan harga, membantu dalam menentukan harga jual yang optimal berdasarkan biaya dan permintaan pasar serta semua biaya, serta memastikan bahwa harga mencakup semua biaya dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima, perencanaan dan anggaran,
memfasilitasi proses perencanaan keuangan dan penganggaran dengan memprediksi biaya dan penerimaan di masa depan. Evaluasi kinerja menyediakan dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan biaya dan penerimaan aktual dengan yang direncanakan. Yang terakhir ada strategi pemasaran, membantu dalam merumuskan strategi pemasaran yang mempertimbangkan sensitivitas harga dan permintaan untuk meningkatkan penerimaan. Ada prinsip biaya. Yang pertama, biaya marginal berfokus pada biaya tambahan untuk memproduksi satu unit ekstra. Yang kedua, ada biaya tetap dan biaya variabel, memahami perbedaan antara biaya tetap yang tidak berubah dan biaya variabel yang tergantung pada tingkat produksi. Yang ketiga, ada biaya kesempatan, mempertimbangkan apa yang hilang dari sumber daya yang digunakan untuk suatu pilihan. Yang keempat, ada skala ekonomi, menggunakan prinsip ini untuk mengurangi biaya per unit dengan meningkatkan volume produksi. Yang kelima, ada analisis break-even point, menentukan titik di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan memahami risiko dan potensi keuntungan. Adapun prinsip-prinsip penerimaan, yang pertama ada pendapatan total, menghitung total pendapatan dari penjualan untuk memahami potensi pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua ada pendapatan marginal, memperhatikan tambahan pendapatan yang dihasilkan dari menjual satu unit tambahan yang penting untuk keputusan produksi. Yang ketiga ada elastisitas permintaan, memahami bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah permintaan. Yang keempat ada strategi penetapan harga, menggunakan informasi tentang biaya dan permintaan untuk menetapkan harga yang optimal agar bersaing di pasar. Yang kelima itu ada diversifikasi produk, menilai potensi penerimaan dari produk baru untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya ada manfaat dan biaya penerimaan. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada optimalisasi sumber daya. Yang ketiga perencanaan keuangan yang akurat. Yang keempat peningkatan profitabilitas. Yang kelima analisis risiko. Yang keenam evaluasi kinerja. Dan yang ketujuh strategi pemasaran yang efektif. Yang terakhir itu ada peningkatan transparansi. Nah, contoh biaya dan penerimaan biaya. Yang pertama biaya produksi, bahan baku tenaga kerja, langsung overhead pabrik. Yang kedua ada biaya operasional, sewa gedung, utilitas atau listrik, air, gaji karyawan. Yang ketiga ada biaya pemasaran, iklan, promosi, biaya distribusi. Yang keempat ada biaya administrasi, gaji staf administrasi, perlengkapan kantor. Di sini ada penerimaan. Yang pertama ada pendapatan penjualan, pendapatan dari penjualan produk, pendapatan dari layanan. Yang kedua ada pendapatan lain-lain, pendapatan bunga dari simpanan, pendapatan sewa dari properti. Dan yang ketiga ada pendapatan investasi, dividen dari saham, keuntungan dari penjualan aset. Kesimpulan dari materi ini, teori biaya dan penerimaan menekankan pentingnya memahami hubungan antara pengeluaran dan pendapatan dalam suatu bisnis. Teori biaya dan penerimaan memberikan kerangka untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Materi yang kelima ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah topik penting dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Memahami konsep dasar produksi, faktor-faktor produksi, dan tujuan serta bentuk-bentuk kegiatan perusahaan sangatlah vital bagi kesuksesan dan keberlanjutan suatu organisasi.
Adapun pengertian teori produksi, yang pertama ada transformasi input menjadi output. Teori produksi menjelaskan proses mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas. Teori produksi berfokus pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Yang ketiga ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Teori produk membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan output dan keuntungan. Adapun faktor-faktor produksi, yang pertama itu tanah, termasuk sumber daya alam, lokasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada tenaga kerja, kemampuan fisik dan mental yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada modal, termasuk peralatan, mesin, dan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Adapun fungsi produksinya, yang pertama itu input, sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua ada proses, transformasi input menjadi output melalui teknologi, metode, dan strategi yang diterapkan. Dan yang terakhir itu ada output, barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuan kegiatan produksi, yang pertama memaksimalkan keuntungan. Tujuan utama sebagian besar perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang optimal melalui kegiatan produksi dan penjualan. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan dengan baik. Yang ketiga ada menjaga keberlanjutan usaha. Perusahaan harus dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang melalui manajemen yang efektif, menciptakan nilai tambahan. Perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Di sini ada bentuk-bentuk kegiatan perusahaan. Yang pertama itu produksi, yang kedua itu perdagangan, yang ketiga itu jasa, dan yang keempat itu logistik. Ada juga pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian. Nah, di sini ada efisiensi dan efektivitas produksi. Yang pertama efisiensi, kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Yang kedua efektivitas, kemampuan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada optimalisasi, menyelaraskan efisiensi dan efektivitas untuk memaksimalkan kinerja produksi. Ya, ada juga kendala dan tantangan dalam produksi. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Perusahaan harus mengatasi kendala terkait bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang terbatas. Yang kedua ada fluktuasi permintaan. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang dinamis. Yang ketiga ada persaingan kompetitif. Perusahaan harus bersaing dengan kompetitor untuk memperebutkan persaingan pasar. Dan yang terakhir ada regulasi dan kebijakan. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Nah, kesimpulan dari materi yang terakhir ini, teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan topik penting dalam manajemen bisnis. Memahami konsep dasar faktor-faktor produksi, tujuan, dan bentuk-bentuk kegiatan perusahaan, serta mengelola sumber daya secara
efisien dan efektif, dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi pertama sampai materi 5. Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga masih belajar. Semoga dengan dipostingnya video ini semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.